Sampai ketemu lagi anak-anak dalam pembelajaran daring. Anaknya yang saya banggakan, dalam masa pandemi ini anak-anak selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Materi kali ini adalah melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu materi keempat, bab 1, interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Tetap bersama Pak Heru dengan materi pengaruh, perubahan, dan interaksi antar negara-negara ASEAN. Seperti biasa anak-anak, terlebih dahulu sebelum belajar marilah kita berdoa, semoga kita senantiasa diberi kesehatan, bisa semangat belajar meskipun dalam keadaan pandemi ini. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak yang saya banggakan, pada tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi pengaruh dan perubahan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Pengaruh, perubahan, dan interaksi antar negara-negara ASEAN. Interaksi yang dilakukan oleh berbagai negara di kawasan Asia Tenggara dalam berbagai aspek kehidupan akan mempengaruhi kehidupan di negara tersebut. Hal tersebut tentunya akan mengakibatkan perubahan ruang, di mana perubahan ruang dapat terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor alam. Selain itu, perubahan ruang tersebut juga akan berpengaruh terhadap kehidupan. Anak-anak, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang pertama adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Setiap negara tentunya memiliki sumber daya alam masing-masing. Sumber daya alam terdiri dari sumber daya alam hayati dan non-hayati. Hutan dan laut merupakan contoh lain dari sumber daya alam yang dimiliki hampir semua negara ASEAN. Selain itu juga ada sumber daya alam tambang. Yang kedua adalah faktor iklim. Berdasarkan letaknya, maka lokasi negara-negara ASEAN berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak tersebut wilayah ini memiliki pola arah angin yang bergantian setiap 6 bulan sekali. Dan yang ketiga adalah faktor geologi. Negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi, seperti kondisi tanah dan batuan. Tumbukan lempeng identik dengan muncul Gunung Merapi. Rangkaian gunung di kawasan-kawasan Asia dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Anak-anak paham ya, untuk perubahan ruang dan interaksi antar ruang ini akibat alam ada 3, yaitu faktor kesediaan sumber daya alam, yang kedua adalah faktor iklim, yang ketiga adalah faktor geologi. Selanjutnya adalah pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Manusia terus berkembang seiring perkembangan zaman. Dalam perkembangannya selalu ada ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang muncul. Hal itu salah satunya adalah yang pertama, teknologi komunikasi. Orang untuk berkomunikasi zaman dahulu, zaman kerajaan itu untuk mengirimkan komunikasi itu pakai kode. Contohnya daerah lingkungan. Kalau misalkan ada orang meninggal atau ada maling dan lain sebagainya, itu pakai kentongan untuk komunikasi. Bayangkan dengan perubahan-perubahan tahun tambah tahun, kita sekarang mengalami era yang sangat modern, di mana untuk menyebarkan informasi tidak hanya lingkup RT atau RW atau desa saja. Sekarang satu Indonesia, satu dunia pun sudah bisa menerima informasi tersebut, yaitu melalui media handphone. Baik
baik lewat YouTube dan lain sebagainya. Itu. Yang kedua, anak-anak, adalah teknologi transportasi. Teknologi transportasi zaman dahulu itu orang yang berpergian itu jalan kaki. Tapi orang yang agak punya ekonominya agak tinggi, agak kaya, biasanya punya kuda. Bayangkan sekarang, tiap rumah anak-anak hampir semua sudah punya sepeda motor. Ada pula yang punya mobil. Itu transportasi. Zaman dahulu orang mau pergi haji itu sampai berbulan-bulan untuk sampai ke Mekah sana. Sekarang hanya berapa? Hitungan jam aja sudah sampai Mekah. Tuh. Yang ketiga adalah teknologi produksi. Di mana teknologi produksi ini zaman dahulu semua memakai alat-alat yang buatan sendiri oleh petani-petani itu. Itu contohnya petani. Sekarang sudah modern. Orang mau menanam aja sudah pakai mesin. Orang mau mengambil hasil sudah pakai mesin. Kami lihat petani di sawah itu banyak sudah menggunakan mesin. Anak-anak yang saya banggakan itu dua adalah perubahan perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Ada tiga. Selanjutnya adalah pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Yang pertama, baik ruang darat, ruang laut, ruang udara maupun yang ada di ruang dalam bumi. Ruang darat maksudnya gimana? Orang perekonomian. Bayangkan, setiap hari orang transportasi, orang bekerja, itu semua lewat darat. Lewat laut, apa yang dihasilkan di laut? Lewat udara, apa hasil-hasil di udara? Sampai di dalam perut bumi, orang mengambil hasil seperti minyak dan lain sebagainya. Itu perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Dan yang terakhir adalah perubahan konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Anak-anak yang saya banggakan, kalau dikutip dari judul ini, pertanian yang dulu bisa berjalan dengan baik, sekarang sudah bergeser didirikannya pabrik-pabrik, sudah didirikan perumahan-perumahan. Ini adalah perubahan ruang yang terjadi pada akhir-akhir ini dengan era globalisasi ini. Yang pertama adalah faktornya perubahan penduduk. Semakin banyak penduduk, tapi pertanian semakin sempit karena untuk industri, untuk pabrik-pabrik, dan untuk rumah-rumah. Yang kedua adalah tidak seimbangnya biaya produksi pertanian dan harga jual produk. Artinya orang bertani itu hampir rata-rata rugi. Karena apa? Biaya untuk operasional itu lebih tinggi. Di total semua nanti barang hasil produksinya dijual itu hasilnya sangat minim. Bisa dikatakan rugi. Yang ketiga adalah menurunnya minat generasi muda untuk bertani. Orang atau anak zaman sekarang gengsi kalau bertani itu. Rata-rata kepingin hidupnya enak, duitnya akeh, nggak mau soro. Tapi orang zaman dulu, petani-petani itu rata-rata sukses. Rata-rata petani-petani dulu kaya, bisa naik gaji semua petani-petani itu. Baik petani sawah, tambak, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah lemahnya regulasi pengendalian alih fungsi lahan. Seharusnya dikala lahan itu yang sebelumnya sawah diganti didirikan pabrik atau perumahan, seharusnya ada lahan baru yang dibuat pertanian. Jadi dibuat sawah baru. Di mana? Ya di daerah-daerah yang belum terjamah. Itu seharusnya biar regulasi ini bisa berjalan karena manusia